Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis jalur. Di sini bersama saya Amara Indah Putri dan teman saya dari Sva Prismala dan Dinda Kartikasari. Next. Analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi yang digunakan untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap seperangkat variabel lain yang merupakan variabel akibat. Bertujuan untuk menguji apakah model yang diusulkan didukung oleh data dengan cara membandingkan matriks korelasi teoritis dan matriks korelasi empiris. Jika kedua matriks relatif sama, maka model dikatakan cocok. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi ganda atau multiple determination oleh Pedazur pada tahun 1982. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah data mendukung teori yang secara a priori dihipotesiskan yang mencakup kaitan struktural antar variabel terukur. Analisis jalur atau yang lebih dikenal luas sebagai path analysis merupakan suatu metode pendekomposisian korelasi ke dalam bagian-bagian yang berbeda untuk menginterpretasikan suatu pengaruh atau efek. Dalam analisis jalur, yang distandarkan korelasi dapat dipecah ke dalam komponen-komponen struktural atau kausal dan non-struktural atau non-kausal, didasarkan teori yang dinyatakan dalam diagram jalur. Total efek struktural dapat didekomposisi secara langsung dan tidak langsung. Komponen non-struktural ada dua, yaitu komponen spurious dan komponen unanalyzed. Pendekomposisian pengaruh terbagi atas dua bagian, yaitu causal effect dan non-causal effect. Dalam kajian analisis jalur, untuk menyederhanakan lambang akan digunakan dua macam lambang saja, yaitu X dan epsilon, yang nantinya dibedakan dengan subscribe-nya X1, X2, dan seterusnya, dan epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon seterusnya. Istilah untuk variabel. Variabel eksogen atau exogenous variabel mencerminkan variabel penyebab dan variabel endogen sebagai variabel akibat. Diagram jalur atau path diagram. Langkah pertama, analisis jalur adalah menerjemahkan hipotesis penelitian yang bentuknya proposisional ke dalam bentuk diagram yang disebut diagram jalur. Pada saat menggambarkan diagram jalur, ada beberapa perjanjian. Pertama yaitu hubungan antar variabel digambarkan oleh anak panah yang bisa berkepala tunggal sebagai epsilon atau single-headed arrow dan berkepala dua atau double-headed arrow. Panah berkepala satu menunjukkan pengaruh dari sebuah variabel eksogen terhadap sebuah variabel endogen. Misalkan X1 dengan panah berkepala tunggal ke X2 dan kemudian panah berkepala dua menggambarkan hubungan korelatif antar variabel eksogen. Misalkan X1 terus ada panah berkepala 2 ke X2, itu menandakan adanya hubungan korelatif. 4. Tidak pernah seorang bisa mengisolasi hubungan pengaruh secara murni. Artinya, bahwa suatu kejadian banyak sekali yang memengaruhinya, tetapi pada conceptual framework hanya dapat digambarkan beberapa pengaruh yang bisa diamati. Variabel lainnya yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa diukur diperlihatkan oleh suatu variabel tertentu yang disebut residu dan diberi simbol dengan epsilon. Ini merupakan diagramnya. Diagram jalur ini adalah diagram jalur yang paling sederhana. Besarnya pengaruh langsung dari X1 ke X2 diperlihatkan oleh koefisien jalur path koefisien atau P. Apabila diagram jalur sederhana seperti ini, yaitu variabel eksogennya hanya satu, maka P21 sama dengan R21.
Nah, selanjutnya adalah diagram jalur yang kedua, yaitu contoh diagram jalur yang melibatkan kaitan korelatif. Misal X1 dengan X2 itu merupakan korelatif. Kemudian ada X3 di mana dia dipengaruhi oleh X1 dan X2. Kemudian pada X3 itu terdapat error. Nah, di sini X1 dan X2 merupakan dua variabel eksogen yang satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan korelatif. Secara bersama-sama X1 dan X2 mempengaruhi X3. Kemudian yang ketiga, penelitian mengenai hubungan kausal melibatkan 4 buah variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Menurut teori, hubungan struktural antara variabel-variabel tersebut adalah seperti ini. X3 dipengaruhi oleh X1 dan X2, kemudian di antara X1 dan X2 terdapat hubungan korelatif. Pada X4 dipengaruhi oleh X3. Nah, diagram jalur dari hubungan variabel-variabel tersebut adalah seperti yang di samping itu. Selanjutnya, ini merupakan contoh diagram jalur yang tidak melibatkan kaitan korelatif, yaitu seorang peneliti mempunyai 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X4 yang menurut kerangka konseptual terdapat hubungan sebagai berikut. X2 dipengaruhi oleh X1, kemudian X3 dipengaruhi oleh X1 dan X2, kemudian X4 dipengaruhi oleh X3 dan X2. Hubungan antar variabel dapat dinyatakan dalam diagram jalur seperti gambar di bawah ini. Kemudian berikut adalah gambar analisis regresi dan korelasi melalui diagram jalur. Yang pertama, regresi linear multiple dengan dua variabel independen. Model regresinya yaitu Y sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Itu merupakan persamaan satu. Dalam analisis jalur, kita hanya menggunakan X baik sebagai variabel eksogen maupun endogen. Untuk itu, variabel Y diganti menjadi X3, sehingga model regresi di atas menjadi X3 sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Itu merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan yang kedua diperoleh X3 sama dengan P31 X1 ditambah P32 X2 ditambah error, yang merupakan persamaan yang ketiga, di mana PX3X1 dan PX3X2 adalah koefisien-koefisien jalur, yaitu sama dengan koefisien-koefisien regresi untuk variabel yang dibakukan, yaitu kemudian persamaan 3 disebut persamaan struktural. Secara struktural, model 3 dapat digambarkan dalam diagram jalur sebagai berikut. Kemudian, jika semua data pengamatan ditransformasi ke dalam angka baku, artinya menjadi seperti persamaan yang keempat. Selanjutnya, berikut adalah contoh soal, yaitu penelitian melibatkan 3 buah variabel, yaitu X1, X2, dan X3 untuk mengungkapkan hubungan antara ketiga variabel ini. Peneliti mempunyai proposisi hipotetik bahwa antara X1 dan X2 terdapat kaitan korelasional dan bahwa keduanya secara bersama-sama mempengaruhi X3. Data hasil pengukuran dalam skala pengukuran interval melalui sampel acak berukuran 15 adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis regression. Gambar 1, di sini kita akan mencari min atau rata-rata dulu dari X3, X1, dan X2. Lalu di SDD deviation ini, kita akan mencari dengan rumus standar
sebagai berikut, dengan ini adalah jumlah, dan X ini adalah nilai dalam kumpulan data, dan mu ini adalah rata-rata kumpulan data. Lalu N ini adalah jumlah titik data dalam populasi. Lalu kita akar, lalu menghasilkan seperti berikut. N ini adalah banyaknya data. Lalu di gambar 2 ini, correlation, kita akan mencari rumus percent correlation dulu. Dari X3 ke X3, kita akan mencari seperti ini dengan rumus ini, atau X1, X3, lalu one violet atau satu violet diartikan sebagai pengujian satu arah. One violet digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one violet. Karena arah hipotesis sudah diketahui sebelumnya, yakni arah positif, atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y, namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dan Y adalah positif. Selanjutnya adalah di gambar 3. Di tabel gambar 3 ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai X2 dan X1 sebagai prediktor dengan metode yang digunakan adalah metode enter. Lalu di tabel gambar 4 ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,976, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadatan R. Dari output tersebut, diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,952 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas X2 dan X1 terhadap variabel terikat yaitu X3 adalah sebesar 95,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Lalu di gambar 5, pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata signifikan variabel X2 dan X1 sebagai X terhadap variabel X3 sebagai Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung ini adalah 118,294 dengan tingkat signifikan atau probabilitas 0,00 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X3. Lalu di gambar 6, pada tabel koefisien, pada kolom B, ini ada konstan sebagai A adalah 64,639, dan nilai X1 sebagai B adalah 2,342, sedangkan nilai X2 sebagai C dengan nilai 0,535. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 atau 64,639 ditambah 2,342X plus 0,53X. Koefisien B dan C dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila B dan C bertanda positif dan penurunan bila B dan C bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstanta sebesar 64,639 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai X1 dan X2, maka X3 sebesar 64,639. Yang kedua, koefisien regresi X1 sebesar 2,342 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai X1, maka nilai X3 bertambah sebesar 2,342. Yang ketiga, koefisien regresi X2 sebesar 0,535 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai X2, maka nilai X3 bertambah sebesar 0,535. Kemudian, proposi hipotetik yang diajukan oleh peneliti bisa diterjemahkan ke dalam diagram jalur seperti gambar di bawah ini.
Diagram jalur ini terdapat dua buah variabel eksogen, yaitu X1 dan X2, serta sebuah variabel endogen, yaitu X3. Bentuk persamaan struktural untuk diagram jalur di atas adalah X3 sama dengan 0,551 X1 dan ditambah 0,496 X2 ditambah error. Model ini signifikan karena nilai P mean value sama dengan 0,000 lebih kecil daripada alfa. Koefisien jalur P31 sama dengan 0,551 karena P value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa. Koefisien jalur ini signifikan. Kemudian P32 sama dengan 0,496 karena P value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa. Ini merupakan koefisien jalur ini signifikan. P3 error sama dengan akar dari 1 min R pangkat 2 sama dengan yaitu akar dari 1 min 0,952 sama dengan hasilnya 0,219. Hubungan struktural antara X1, X2, dan X3 dapat digambarkan dengan diagram jalur seperti berikut. Interpretasi yaitu seperti ini. Yang pertama, pengaruh langsung dari X1 terhadap X3 sama dengan 0,551 dikali dengan 0,916, yaitu hasilnya 0,504716. Kemudian yang kedua, pengaruh langsung dari X2 terhadap X3, yaitu sama dengan 0,496 dikali dengan 0,901 dengan hasil 0,446896. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.